Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal kontak ya antara baling-baling dengan dengan poros baling-baling atau kerucut daripada poros baling-baling, terutama yang keyless ya. Katakan ini adalah keyless ya, yang kerucutnya poros baling-baling dan baling-balingnya sendiri ya, yang berada di sisi luar daripada kerucut di sini. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal berapa sih kontak antara permukaan internal dari poros dari baling-baling, lubang baling-baling dengan kerucut yang ada di poros baling-baling ini atau konisnya ya. Berapa persen sebenarnya diperbolehkan untuk menyentuh di permukaan daripada konis baling-baling. Poros baling-baling, konis daripada poros baling-baling ini dan permukaan bagian dalam daripada baling-baling kapal itu harus mempunyai kemampuan ya, daya cengkram yang kuat ya, mempunyai daya cengkram yang kuat ya. Artinya antara baling-baling dan poros ini ya harus mempunyai daya cengkram. Biasanya antara poros dan baling-baling ini mempunyai daya cengkram, indikatornya letaknya di luas permukaan daripada konis ini yang bersentuhan langsung dengan baling-baling, atau dengan istilah bagaimana kontak antara baling-baling ini dengan konisnya, atau kontak fit ya, yang lebih dikenal dengan nama istilah kontak fit. Kontak fit ini akan menjadi tumpuan cengkeraman ya antara konis dan tail shaft ya. Ini ujung daripada poros ini kita sebut dengan tail shaft. Dan baling-baling itu andalannya bisa berputar tuh karena cengkeraman, dan cengkeraman itu indikatornya ada di sisi permukaan. Berapa persen permukaan yang ada di konis yang bersentuhan langsung dengan baling-baling, atau dengan kontak fitnya berapa persen dengan bagian ujung daripada tail shaft ya. Tail shaft bagian belakang daripada poros ya. Poros secara keseluruhan yang bagian belakang itu disebut tail shaft, namanya tail shaft. Meskipun ada perubahan suhu, baik suhu yang di luar ya, suhu yang di luar kedua komponen ini ya, misalnya suhu air laut ya, suhu di air tawar atau area asin atau dimanapun propeller itu berada, di daerah tropis atau di daerah subtropis maupun di kutub, ada perubahan suhu itu, kontak fitnya harus tetap dalam kondisi yang mempunyai daya cengkram ya, mempunyai daya cengkram. Katakan di daerah yang panas pasti memuai ya. Biasanya di daerah yang panas itu propeller bronze itu akan memuai. Demikian juga dengan baja ya, tail shaftnya ini juga akan memuai. Jadi ada suhu, tidak perubahan suhu maupun ekspansi daripada dua material ini, kontak fitnya harus menjaga dalam kondisi yang daya cengkeramnya cukup bagus. Karena kedua material yang berbeda, yaitu di sini adalah baja biasanya, sedangkan
baling-baling itu biasanya bronze atau perunggu ya, atau kuningan ya. Jadi dua material yang berbeda dengan suhu luar maupun suhu karena putaran ya, panas ya, poros ini panas, mengalami panas. Jadi tidak boleh perbedaan suhu dan ekspansi itu tidak boleh mengganggu adanya kemampuan cengkeram. Dan bila terjadi cengkeraman tersebut, sekuat-kuatnya tidak boleh mengakibatkan perubahan ya. Cengkeramannya diperkuat, tetapi terjadi perubahan deformasi daripada baling-baling, maka ini juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan oleh pihak kelas ya. Jadi ada perubahan, katakan dipaksa dengan sesuatu tekanan, dan akhirnya terjadi tekanan yang berlebih dan mengakibatkan deformasi ya, deformasi dari sisi baling-balingnya, maka ini tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan berdasarkan rule ya. Salah satu rule klasifikasi di dunia mempersyaratkan hal yang sama. Nah, kontak fit antara dua material tadi ini biasanya dilakukan pemeriksaan ya, menggunakan suatu bahan kimia yang disebut dengan Prusia Blue ya, atau Blue Prussian Blue ya, Prusia Blue atau biru Prusia ya, seperti yang kita lihat di kayak serbuk biru atau dicairkan terus disemprotkan di permukaan. Nah, bila itu difitkan, itu ada namanya bagian yang terkontak mana, mana yang tidak terkontak mana. Ya, itu berapa persen? Nah, itu harus ditetapkan ya berdasarkan kekuatan cengkeram. Itu setidaknya antara permukaan yang kontak ini antara 70 sampai 80%. Ya, bila kita sudah masukkan biru Prusia atau Prussian Blue bahan kimia, kemudian kita tempelkan, kemudian difitkan, nah, permukaan yang kontak harusnya antara 70 sampai 80%. Biasanya kelas itu memeriksa langsung ya, didatangin oleh surveyor kelas begitu difitkan, kemudian dicabut, dilihat berapa persen yang terkontak, surveyor kelas akan memeriksa secara langsung. Itu biasanya langsung disaksikan oleh pihak surveyor kelas. Nah, bila mana kontak yang ada di dalam konis daripada tail shaft ini kurang daripada 70 atau kurang dari yang ada di dalam permukaan bagian dalam daripada baling-baling itu, dan dilihat di permukaan ini kurang daripada 70, artinya perlu ada proses pemolesan ya, dipoles dan kemudian dicat lagi dengan menggunakan biru Prusia atau Prussian Blue. Dicek lagi, kalau kurang dari 70 harus dicek, dipoles lagi, dicat lagi, dipoles lagi, dicat lagi, sampai pada kondisi mendekati angka 70 atau bahkan 80%. Itu sudah dinyatakan oleh kelas sudah mempunyai daya cengkeraman ya. Demikian kawan-kawan, kira-kira itu sharing singkat kami perihal kontak fit antara poros baling-baling khususnya bagian konis dan baling-balingnya sendiri yang lubang bagian dalam kontak langsung dengan tail shaft. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.